Aksi demonstrasi yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang KPK terus berlangsung. Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus demonstrasi di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, Kamis siang. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dan Bandung menggelar aksi di depan gerbang kantor DPR MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Mereka menolak Undang-Undang KPK yang baru disahkan karena dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Aksi tersebut juga berisi penolakan mahasiswa tentang pengesahan revisi KUHP karena memuat sejumlah pasal yang dinilai bermasalah. Gelombang massa khususnya mahasiswa ya Bang. Nah pas mulai memicu dan pecahnya dan gerakan Lampung itu masif, itu pas KPK, Undang-Undang KPK direvisi itu Bang. Direvisinya Undang-Undang KPK itu tadinya KPK itu independen, tetapi sekarang saat ini menjadi ASN. Nah muncul lagi tuh di tahun itu. Kemudian saat itu mahasiswa Lampung membuat dan konsolidasi akbar tuh. Ada namanya AML Bang, kami membuat aliansi mahasiswa Lampung. Nah di situ masif gerakannya, bahkan kami juga itu mengkonsolidasikan aksi Kamisan tuh. Banyak kawan-kawan jaringan mahasiswa, NGO, dan lain-lainnya. Itu tergabung di forum itu dan untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Nah, di situ terjadi pergerakan massa di Lampung secara masif. Nah, tetapi setelahnya pecahnya aksi massa di Lampung, nah, tetapi tidak ada refleksi kembali tuh Bang terkait mahasiswa itu supaya masif lagi ke depannya. Tidak ada wadah atau tidak ada forum gitu untuk membuat mahasiswa itu secara gerakan itu secara masif kembali gitu. Mahasiswa itu sebenarnya mengawal reformasi korupsi semenjak produk kebijakannya sudah jadi sudah jadi kebijakan gitu Bang ya. Dan kita di Instagram kita itu banyak mengangkat konten terkait kebijakan itu gitu. And then ke sini-sini sampai ketika ada aksi nasional kita ikut liputan. Waktu itu tim turun ada 3 orang, 2 laki-laki 1 perempuan, tapi kita nggak janjian. Kita ketahan dan akhirnya berkumpul dengan massa lain dari berbagai macam aliansi di depan gerbang DPR waktu itu. Sampai akhirnya memang sudah mulai nggak kondusif dan polisi nembakin gas air mata yang meledak di udara itu Bang, bukan yang selongsong itu tapi yang meledak di udara. Teman-teman kebetulan junior-junior saya juga kena, kita mundur, berpisah. Saya himbau ke teman-teman untuk mundur dulu, meneruskan liputan dari daring secara online. Terus kurang lebih malam hari kita masih konsolidasi di grup WhatsApp, dan kami bangsa mahasiswa IG-nya terutama waktu itu masih terus meneruskan kabar-kabar di lapangan. Yang kabar yang kami angkat setelah dari gerakan reformasi di korupsi setelah hari kedua dan seterusnya itu isinya semua represi aparat. Kita punya banyak banget footage yang 1-2 hari kemudian itu baru diangkat di media nasional. Cuman kita mau nyampein bahwa yang teman-teman lihat dari media nasional itu belum ada apa-apanya dari semua yang justru bersebaran dan bertebaran di jalur daring gitu ya. Nah, buat saya yang jadi refleksi saya tadi sempat saya sebut di tengah gitu untuk saya tutup sementara ya pernyataan saya gitu, bahwa segala macam protes-protes yang kita susun kemarin gitu, ya memang itu jadi gerak masyarakat sipil untuk menjalankan tanggung jawabnya, mengontrol pemerintah gitu. Tetapi dalam situasi yang semakin genting begini gitu, sepertinya cara-cara movement yang kemarin itu sepertinya tidak cukup gitu, karena ya dia membutuhkan energi lebih untuk
tidak hanya sekedar menuntaskan janji-janji atau menuntaskan agenda-agenda yang sempat ditulis dan didapuk waktu reformasi di korupsi lalu, tapi juga menguatkan diri gitu, dan ya menguatkan diri dan memastikan diri bahwa memang lawannya bukan hanya soal persoalan sistem yang tidak akomodatif, tapi memang rezimnya kali ini tidak akan begitu mudah, tidak akan mendengarkan permintaan masyarakat sipil meskipun kita protes berjilid-jilid gitu. Jadi eranya civic movement gitu, itu mungkin terjadi ketika masa transisi, tapi ketika sudah masa regression, buat saya penting untuk memikirkan bahwa apakah movement cukup gitu. Kenapa nggak kita mulai sesuatu atau mulai ya merubah angle-nya lebih, bukan hanya sekedar masyarakat yang menagih atau mengontrol memantau pemerintahnya, tapi juga ya meningkatkan skalanya menjadi resistance, jadi perlawanan gitu. Itu juga perlu dijabarkan ya gitu, resistance seperti apa yang. Kapan gerakan mahasiswa itu betul-betul jadi dalam diskursus politik di Indonesia ya, jadi satu gerakan yang diagung-agungkan, diistimewakan, dianggap sebagai kekuatan yang maha dahsyat dan seterusnya. Karena menurut saya kalau kita lihat sejarah, itu baru mulai tahun 66. Sebelumnya gerakan mahasiswa ada, gitu. Tapi nggak pernah dianggap sesuatu yang istimewa gitu. Dia penting, punya peran penting, tapi nggak pernah dianggap sesuatu yang istimewa, yang diagung-agungkan gitu. Dan juga dibanding gerakan sosial yang lain, pamornya juga nggak lebih hebat ya. Gerakan buruh waktu itu bisa menasionalisasi perusahaan asing tahun 57. Gerakan petani itu banyak melakukan menjalankan program land reform, dan gerakan perempuan juga waktu itu sangat maju ya. Dan semua itu yang diberangus oleh Orde Baru, dan kemudian dimunculkan yang namanya gerakan mahasiswa gitu. Ya, dulu diskursus yang lebih penting itu pemuda, bukan mahasiswa gitu. Dan mahasiswa hanya salah satu bagian dari gerakan pemuda. Ya, kalau kita ingat kembali tulisan Ben Anderson yang lama itu. Nah, yang saya mau tekankan adalah bahwa kalau kita mau menempatkan atau mau bicara tentang gerakan mahasiswa, pertama-tama kita harus melihat dulu ini konstruksi siapa gitu. Siapa yang bilang mahasiswa itu gerakan yang hebat yang bisa menumbangkan rezim? Itu kan konstruksi pikir Orde Baru. Sekali lagi, ini kita bisa diskusi ya, nanti kita akan punya waktu untuk diskusi, tapi saya cuma mau men-challenge, karena saya kira ini dari waktu ke waktu terus ada pemahaman ini. Ya, sehingga menurut saya tetap penting untuk men-challenge itu. Kenapa? Karena ketika kita tidak mendekonstruksi cara berpikir ini, kita selalu gerakan mahasiswa selalu jatuh dalam dua paradoks. Ya, paradoks yang pertama adalah ketika sebagian besar mahasiswa, termasuk sebenarnya aktivisnya, ya, mereka sadar bahwa setelah kuliah mereka akan kerja, ya, apapun posisinya, jadi akademisi, kerja di NGO, kerja di pemerintahan, kerja di sektor swasta, mereka akan bekerja, ya, jadi pekerja, gitu, pekerja dalam arti yang luas, ya. Tapi identitas politiknya selalu adalah identitas resi yang tadi disinggung oleh salah satu pembicara atau satu teman yang sharing itu gerakan moral gitu. Identitasnya resi, kamilah yang terpanggil gitu. Kata-kata memanggil, kata-kata terpanggil dan segala macam itu identitas resi yang memang konstruksi Orde Baru gitu. Ya. Jadi realitasnya gitu. Ada paradoks pertama itu. Paradoks kedua adalah yang juga menarik menurut saya, tadi sempat disinggung juga. Ketika mahasiswa sebenarnya juga tidak pernah mampu, ya, bukan cuma teman-teman, dari zaman saya juga, tidak pernah mampu melawan sistem pendidikan yang menindas, ya, lingkungan paling dekat dia, tapi dia selalu berilusi punya kekuatan untuk menumbangkan rezim. Ya, ini paradoks juga kan, gitu. Nah, dua paradoks ini menurut saya bermuara pada satu fenomena yang kalau saya pinjam kritiknya dulu itu kritiknya Marx ke Hegel itu ya, walaupun konteksnya berbeda tapi saya pinjam aja ya. Saya mau pinjam istilahnya, mahasiswa itu sebenarnya berjalan dengan kepalanya bukan dengan kakinya gitu. Ya, dan karena kepala itu diciptakan fungsinya bukan buat berjalan, pastilah jangankan untuk berjalan, untuk berdiri aja udah repot gitu. Ya. Nah, itu yang saya kira perlu sebagai satu landasan. Semoga ini cukup memprovokasi, terlepas dari mungkin teman-teman tersinggung, marah atau apapun ya. Tapi saya mau menawarkan satu cara berpikir, kita berjalan, gerakan mahasiswa berjalan dengan kaki, jangan dengan kepala gitu.
ya, pahami bahwa dalam perkembangan kapitalisme ini, realitas kita kapitalisme industri ya, bahkan sekarang udah kapitalisme finansial ya, kapitalisme moneter. Di dalam kapitalisme industri yang namanya kampus itu adalah tempat menghasilkan tenaga kerja. Itu udah nggak, itu udah kenyataan sehari-hari gitu ya. Pink Floyd dulu itu sampai bikin lagu Another Brick in the Wall. Ya. Kita itu mahasiswa itu cuma diciptakan jadi kayak batu bata buat ditempatin di tembok gitu, yang udah temboknya udah didesain bukan oleh mahasiswa gitu. Ya. Jadi yang namanya mahasiswa itu ya memang kalau dalam istilah saya calon pekerja gitu. Karena memang kampus didesain untuk menyiapkan angkatan kerja. Nah, yang menarik adalah memang kita tahu kenyataan di banyak tempat bahwa ya nggak semua jadi pekerja. Ada juga yang lulus kemudian jadi direktur. Ya kalau emang dia dari keluarga konglomerat, masa dia jadi pekerja habis lulus gitu. Dia nggak sekolah aja udah pasti jadi direktur, mewarisi perusahaan bapaknya gitu, perusahaan orang tuanya gitu. Ya, jadi ada yang seperti itu ya, ada istilah kalau secara sosiologis, ada istilah pra-kelas, ada istilah kelas yang dimediasi gitu ya. Secara struktural yang namanya mahasiswa, pra-kelasnya adalah pra-kelas pekerja, tapi secara yang lebih relasional, kita bisa lihat orang per orang ya, mahasiswa per mahasiswa itu punya kaitan dengan latar belakang kelas sosial keluarganya gitu.